Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Novia Fitri dari Prodi D3 Rekamedis Poltek Tasikmalaya tingkat 1B. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah kodifikasi. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Yang pertama ada pengertian apa itu hormon. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin atau kelenjar buntu yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah kecil tetapi berpengaruh terhadap aktivitas sel tubuh. Yang kedua ada kelenjar endokrin. Adalah kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pengalir atau saluran buntu. Penyakit. Apa itu penyakit? Penyakit adalah kondisi abnormal tertentu yang secara negatif memengaruhi struktur atau fungsi sebagian dan seluruh tubuh suatu makhluk hidup dan bukan diakibatkan oleh cedera eksternal apapun. Pertama ada kelenjar hipofisis atau pituitari. Terletak di dasar otak besar, kelenjar satu ini ialah yang terbesar dan dapat mempengaruhi aktivitas kelenjar lainnya. Kelenjar hipofisis terbagi menjadi 3 lobus dan masing-masingnya menghasilkan hormon yang berbeda-beda, yaitu yang pertama ada pada lobus anterior menghasilkan hormon tiroksin atau TSH, merangsang kelenjar tiroid untuk memproduksi tiroksin. Adenokortikotropin atau ACTH merangsang korteks adrenal untuk memproduksi kortikosteroid. Fosil stimulating hormone atau FSH memacu perkembangan tubulus seminiferus dan spermatogenesis. Luteinizing hormone atau LH menstimulasi estrogen. Interstitial cell stimulating hormone atau ICSH menstimulasi testis dalam menghasilkan testosteron. Prolaktin atau TH menstimulasi sekresi air susu. Yang kedua ada lobus intermedia menghasilkan hormon somatotrop atau STH, merangsang tumbuhnya tulang. Melanocyte stimulating hormone atau MSH mengatur penyuburan pigmen dalam perubahan warna kulit. Yang ketiga ada lobus posterior menghasilkan hormon oksitosin atau merangsang kontraksi otot di uterus. Antidiuretik hormon atau ADH mencegah pembentukan urin dalam jumlah banyak. Yang kedua ada kelenjar tiroid atau gondok. Terletak di daerah leher dekat jakun. Kelenjar ini adalah yang paling kaya pembuluh darah. Kelenjar tiroid menghasilkan 3 hormon yaitu tiroksin untuk membantu dalam proses metabolisme pertumbuhan fisik, perkembangan mental, dan kematangan seks. Tridotironin untuk mengatur distribusi air dan garam dalam tubuh. Calcitonin untuk menjaga keseimbangan kalsium dalam darah. Yang ketiga ada kelenjar paratiroid atau anak gondok. Terletak di daerah kelenjar gondok. Kelenjar ini dapat mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid menghasilkan 1 hormon yaitu parathormon untuk mengendalikan kadar kalsium dalam darah. Keempat ada kelenjar adrenal atau suprarenalis. Terletak di atas ginjal. Kelenjar ini terdiri dari 2 bagian yaitu korteks menghasilkan hormon. Yang pertama korteks mineral untuk menyerap natrium darah dan mengatur reabsorpsi air di ginjal. Glukokortikoid untuk mengubah protein menjadi glikogen, mengubah glikogen menjadi glukosa dan menaikkan kadar glukosa pada darah. Androgen untuk membentuk sifat kelamin sekunder laki-laki. Medula menghasilkan hormon hanya 1 yaitu adrenalin untuk mengubah glikogen dalam otot menjadi glukosa dalam darah. Yang kelima ada kelenjar pankreas atau pulau-pulau Langerhans. Terletak di dekat
ventriculus atau lambung. Kelenjar ini menghasilkan dua hormon yaitu insulin untuk mengubah glukosa menjadi glikogen pada hati. Karenanya kadar gula darah akan turun. Glukogen untuk mengubah glikogen menjadi glukosa. Karenanya kadar gula darah akan naik. 6. Kelenjar gonad atau kelamin terletak di daerah perut wanita atau buah zakar dalam skrotum laki-laki. Kelenjar ini juga menghasilkan hormon berbeda bagi wanita dan laki-laki. Pada wanita, kelenjar gonad menghasilkan dua hormon, estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder, progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Pada laki-laki menghasilkan satu hormon, yaitu testosteron untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder. Ada kelenjar timus atau kacangan, terletak di daerah dada. Kelenjar ini menghasilkan satu hormon yaitu thymosin untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Kita masuk pada kelainan. Kelainan hormon dapat terjadi pada manusia karena adanya hipersekresi atau hiposekresi pada kelenjar-kelenjar dalam sistem endokrin. Kelainan karena hipersekresi pada yang pertama ada kelenjar hipofisis gigantisme, gangguan pertumbuhan yang menyebabkan anak-anak tumbuh sangat tinggi dan besar sehingga terlihat seperti raksasa. Kondisi ini disebabkan oleh produksi hormon pertumbuhan yang berlebihan. Kelenjar tiroid, kemunduran fisik dan mental. Kelenjar paratiroid, kelainan tulang yang rapuh. Kelenjar adrenal, virilisme, suatu kondisi di mana seorang wanita mengembangkan pola pertumbuhan seks sekunder pria seperti tumbuhnya rambut pada wajah dan sifat fisik maskulin lainnya. Kelainan karena hiposekresi pada kelenjar hipofisis, ada kekerdilan, kelenjar tiroid, obesitas, kelenjar paratiroid, kejang-kejang otot, kelenjar adrenal, penyakit Addison, terjadi saat kelenjar adrenal tidak mampu memproduksi hormon kortisol yang cukup. Ada kelenjar pankreas, hormon insulin, penyakit kencing manis atau diabetes mellitus. Kelenjar gonad pada wanita yaitu gangguan menstruasi. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf bila banyak kekurangan karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.